Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Tahan dulu. Ayo beriman. Jangan kamu mendekati apa? Sholat. Ketika apa? Mabuk. Ada 2 mabuk ya. Minum Panadol karena kita flu. Mabuk nggak? Mabuk teh oleng ya. Ada lagi nggak ngerti apa-apa itu juga mabuk ya. Jadi mabuk itu ada 2. Satu karena habis kita minum obat. Kan minum obat kalau flu kan nggak enak badan tuh. Jadi kan kayak oleng gitu ya. Jangan kamu mendekati sholat jika kamu mabuk. Yang kedua, mabuk tuh nggak sadar. Dia bangun tapi nggak sadar ya. Dia bangun nggak sadar. Jangan pikun gitu. Bukan pikun. Kapan ibu lihat matahari? Siang. Ibu tahu itu matahari. Kalau ibu di dalam rumah doang, ibu bekerja semuanya. Oh matahari itu terbit kayaknya. Oh kudu ke pasar, kudu gawe, kudu moyankeun gitu tuh. Nah kalau orang yang sadar kan, oh udah ada matahari, berarti harus segera menjemur pakaian misalkan begitu. Itu sadar namanya. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, di jero main HP, matahari sudah siang, itu nggak sadar namanya. Nah matahari yang ada matahari berarti dia segera bekerja. Karena sebentar lagi matahari akan ada terbatas. Nah itu orang yang sadar, segera jemurkan pakaian, jemurkan ikan-ikan yang udah lembab atau menjemur kasur. Nah itu yang sadar. Jadi 2, sadar dalam keadaan minum obat dan tidak sadar karena dia tidak mengerti. Bukan dalam level. Nah itu mabuk, kan tadi aku bilang tadi mabuk itu masuk mabuk alkohol kan? Nggak sadar. Jadi intinya mau diminum alkohol atau tidak minum alkohol itu pasti nggak sadar. Jadi yang dimaksud Allah itu harus sadar. Sadar lagi apa? Sadar apa yang dikerjakan. Itu sadar namanya. Jadi titik manusia paling tinggi adalah di titik kesadaran yang paling sempurna, menyadari dia lagi ngapain. Dia sedang salahkah atau tidak salah. Itu sadar namanya. Tapi kalau dia nggak nyadari, bari ngahulung ngarokok gitu, udah dipikirkan itu nggak sadar sebenarnya. Hari itu jam tuh berlalu begitu aja. Dia mesti ngapain di rumah, mesti ngapain nih, duduk deh, ngarokok deh, pegawai nanang gitu ya. Nah, itu nggak sadar namanya. Sadar tuh bisa aktivitas dia ada hasilnya, itu orang sadar ada hasilnya, nangkep ya. Jadi di sini jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sampai apa? Terus? Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Oke, sampai kamu sadar yang kamu ucapkan. Waktu sholat, Allahu Akbar, sadar nggak? Sadar nggak? Allahu Akbar, Allah Maha. Apa bukti Allah Maha Besar? Hanya mengagungkan ajaran Tuhan, itu Maha Besar namanya. Kalau di mulut doang mah Allahu Akbar, tapi tidak Allahu Akbar, bakar. Itu kan Allahu Akbar bu. Demo, Allahu Akbar, Allah itu mah kesalahan yang kurang baik. Allahu Akbar tuh dipakai ngerusak. Allahu Akbar apa? Kebesaran Allah, langitnya, buminya, airnya, udaranya. Kok kami merusak sih? Apa-apa deh, bukan istilahnya begitu. Ya kan tuh nggak sadar berarti, ya. Oke, jadi jangan sampai kamu mengerti apa yang kamu. Jadi kalau ibu mau sholat khusyuk dari awal harus mengerti sampai terakhir. Itu baru khusyuk sholatnya. Kalau ibu cuma sholat itu berarti sholat syair. Ya nyanyi, itu gitu. Alhamdulillah gitu. Kadang ribut nih baru dak ayeuna nama asal we jujung kelas. Sholatnya nggak berisi. Kan sholat, nah tidak bermakna. Kan sholat itu mencegah nahimu. Habis sholat marah-marah deh, korupsi deh, habis sholat merugikan orang lain. Tidak gibah lagi. Sama. Sholatnya ya itu tadi sholat Allah. Kalau mau sholat khusyuk lahir batin itu sholat. Ingat aturan Allah, ingat larangannya, itu sholat khusyuk namanya. Kalau itu sholat gerakan. Sama nggak sholat dari anak SD? Sama lah, anak saya juga begitu dia. Di sholat terus pamer ulin, iya ribu. Sholat bayar ulin gitu. Jadi sholatnya itu nggak bermakna gitu. Jadi ibu hanya ngagugurkan kewajiban pada sholat itu paling tinggi. Jadi habis sholat mah geus beunang. Buru-buru di arisan sholat. Batu riwo pokoknya mah sholat tuh orang. Eta bacaan kumaha? Jadi antara bacaan dan gerakan dan hati pikiran berlain-lain. Kalau mau sholat khusyuk, belajar artinya sampai akhir. Coba praktekin. Baca aja pakai artinya berapa jam lu sholat. Hampir 2 jam lu sholat kalau artinya itu. Itu namanya sholat khusyuk. Kan di sini kan dikasih tahu kan sampai kamu sadar yang kamu ucapkan. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Dikirain teh Bu Allah tahu gitu kalau kita tuh baca ini tahu arti. Allah sih tahu, tapi kita tahu nggak? Nggak diungkapin gitu. Kan kita kasih suara sama Allah.
dikasih mulut untuk Berarti bicara. harus- Allah mah yang keretek hati gak tahu. Cuman kita harus berbuat gitu. Saya kan orang baik dalam hati, prakteknya enggak gimana? Satu sebenarnya baik loh gitu ya. Jadi baik itu harus aplikasi gitu ya. Itu caranya ya. Terus Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan jenuh. Kenapa? Kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. ya, jadi kalau mau sholat benar, silahkan dipelajari artinya dengan baik. Jadi mulutnya bicara Arabnya, di dalam hati baca artinya. Nah, jadi connect kan? Jangan sampai mulutnya Allah Akbar, pikiran kemana. Kalau dengan baca arti di dalam berarti kan satu kesatuan ya, satu sinerginya antara akal pikiran, mulut, tangan, hati. Nah, PPH tadi. Tapi kalau ibu hari-hari nggak ngerti, pasti surat mabuk. Ya, betul. Gitu ya. Karena sholat tuh ada misi kedisiplinan. Jadi kalau sholat harus janji ditepati. Karena sholat itu kan 2 rakaat ya 2 rakaat, bacaannya itu lagi. Apa yang dapat di sholat itu? Kalau kita masih sering janji ingkar, aplikasi. Nah iya kan di situ kan nggak bisa sholat maghrib di isya udah ada waktunya. Jadi pesan yang disampaikan oleh sholat itu adalah kedisiplinan dan komitmen itu. Iya, gitu ya. Jadi Tapi kalau yang orang yang khusus salat Jumat tidak PPH-nya tadi tidak terganggu. Jadi ada apapun di sekelilingnya tidak ngeh gitu. Kalau benar-benar orang khusus. Kalau udah pikun misalnya waktunya belum sholat udah sholat. Iya, Berarti bagus udah satu. pikun ya. Iya, bagus satu. Iya Bapak itu kemarin sebelum meninggal. sebenarnya udah pikun tuh sholat. nggak hilang sama sekali. Ada beberapa yang dia ingat, tapi memori terakhir dia waktu dia masih sadar. Jadi yang pikun tuh yang dia ingat memori yang belakang. Jadi dia tidak bertambah pengetahuan lagi kayak orang pikun itu. Jadi kalau masuk pun pengetahuan dia nggak nambah lagi. Yang diingat sama dia adalah ke belakang. Memorinya sudah closing. Itu memorinya. Jadi dulu dia sering sholat, sering ke masjid. Nah itu aja yang diingat sama dia. Rajin. Ke depan tuh sudah tidak ingat lagi dia. Nah itu orang pikun salah satunya begitu. Dia hanya Kayak udah pikun gitu ya. pikun, tapi dia masih ingat. Jadi memorinya kayak kaset aja. Jadi anu kembali karek kamu ya, yang ke depannya udah nggak ingat lagi. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini masih banyak bahasanya yang pusat kali ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu sampai di sini ya. Ya. Yuk kita dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, Semoga ayatnya alamin. melekat di dada, nyusun di dada, jadi orang sudah beneran ya. Sudah menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman hidup, kembali kepada Allah agar bisa menjawab segala pertanyaan Allah kelak. Karena Qurannya Amin. menerima hari ini sampai nanti kita nanti kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi